Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang beranggotakan yang pertama, Angeli Nelia Buklis dengan NPM 2013021049. Yang kedua, Anissa Latifani Amiroh dengan NPM 2013021017. Yang ketiga, Intan Catur Yuliana dengan NPM 2013021055. Yang keempat, Lutfiatul Aulia Nur Aini dengan NPM 2013021041. Yang kelima, Ramzi Abian dengan NPM 2013021007. Materi yang kami bahas pada video kali ini yaitu 1. Tabung atau silinder. 2. Kerucut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tabung atau silinder. Silinder atau tabung. Permukaan silinder adalah suatu permukaan yang dibangun oleh suatu garis G atau disebut dengan generatrik, digerakkan secara paralel menyinggung sepanjang kurva satu arah C atau disebut kurva dielektrik dengan kondisi geometrik tertentu. Garis-garis paralel hasil gerakan ini disebut garis pelukis silinder. Dari definisi tersebut, jika garis-garis paralel itu atau garis pelukis memiliki koefisien arah A, B, dan C, maka persamaan garis yang melalui titik tertentu X0, Y0, Z0 di kurva adalah seperti gambar 8.1. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, ada satu garis yang digerakkan menyinggung kurva. Garis tersebut digerakkan dan membentuk suatu luasan, yang nantinya dapat dikonstruksi sebagai persamaan silinder. Persamaan X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C, yaitu persamaan 1. Dari persamaan 1, misalkan BZ min CY sama dengan lambda 1 dan BX min AY sama dengan lambda 2. Maka kondisi geometri dimaksud berbentuk G, lambda 1, lambda 2 sama dengan 0 untuk persamaan 2. Jelasnya, misalkan diketahui generatrik bervektor arah A, B, C dan kurva dielektrik didefinisikan dari kondisi F1 X, Y, Z sama dengan 0 dan F2 X, Y, Z sama dengan 0. Tetapkan titik X0, Y0, Z0 pada kurva, maka berlaku hubungan F1 yaitu X0, Y0, Z0 sama dengan 0 dan F2 X0, Y0, Z0 sama dengan 0 sebagai persamaan 3. Sedangkan garis-garis pelukis yang melalui titik ini dinyatakan sebagai X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C sebagai persamaan 4. Jika harga-harga X0, Y0, dan Z0 dalam persamaan-persamaan garis 4 disubstitusikan ke persamaan 3, maka didapatkan persamaan silinder. Cara lain yang lebih efisien dapat ditempuh dengan menyatakan persamaan 4 dalam bentuk X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C sama dengan lambda sebagai persamaan 5. Sehingga kita peroleh X0 sama dengan X min lambda A, Y0 sama dengan Y min lambda B, Z0 sama dengan Z min lambda C sebagai persamaan 6. Kemudian setelah mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 3 dan menghilangkan nilai lambda, kita dapatkan persamaan silinder. Contoh A. Diketahui pada bidang XOY terletak lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 sebagai kurva dielektrik silinder, garis-garis pelukis memiliki koefisien arah positif 1,2,1 terhadap sumbu OX, OY, dan OZ.
Tentukan persamaan silinder yang didapat. Penyelesaiannya yaitu pada lingkaran tentukan sebarang titik x0, y0, 0, maka titik memenuhi persamaan lingkaran x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat sama dengan 9. Sedangkan persamaan garis pelukis yang melalui titik itu adalah x min x0 per 1 sama dengan y min y0 per 2 sama dengan z per 1. Sehingga x0 sama dengan x min z, y0 sama dengan y min 2z. Harga ini bila disubstitusikan ke persamaan lingkaran dalam x0 dan y0 tersebut, didapat persamaan silinder yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 5z kuadrat dikurang 2xz dikurang 4yz dikurang 9 sama dengan 0. Berikutnya yaitu contoh B, tentukan persamaan silinder yang generatriknya sejajar vektor A, B, C melingkupi bola atau menyinggung bola dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Penyelesaiannya yaitu andaikan garis melalui titik x0, y0, z0, maka persamaan garis yang didapat adalah x min x0 per a sama dengan y min y0 per b sama dengan z min z0 per c sama dengan lambda. Garis memotong bola di dua titik sehingga x min a lambda kuadrat ditambah y min b lambda kuadrat ditambah z min c lambda sama dengan r kuadrat. Kedua titik potong ditentukan oleh akar-akar dari persamaan a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat lambda kuadrat dikurang 2 dikali ax plus by plus cz lambda ditambah x kuadrat plus y kuadrat ditambah z kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Dalam hal ini, garis singgung di x0, y0, z0 terjadi bila kedua titik potong tersebut saling berhimpit, artinya lambda berharga kembar. Dengan demikian didapatkan persamaan silinder ax plus by plus cz kuadrat dikurang a kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Kerucut. Permukaan kerucut atau permukaan konik adalah suatu permukaan yang dibangun oleh suatu garis, disebut generatrik, digerakkan melalui sebuah titik tetap dan menyinggung sepanjang kurva satu arah C, disebut kurva direktrik, dengan kondisi geometrik tertentu. Titik tetap ini selanjutnya disebut puncak kerucut. Dari definisi tersebut, jika puncak kerucut di titik awal O dalam kurung 0,0,0 dan generatriknya dalam bentuk persamaan Y sama dengan lambda 1x, Z sama dengan lambda 2x, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2. Persamaan Y sama dengan lambda 1x dan Z sama dengan lambda 2x dimisalkan menjadi persamaan 1. Maka kondisi geometrik dari kerucut ini adalah G dalam kurung lambda 1, lambda 2 sama dengan 0. Persamaan ini dimisalkan menjadi persamaan 2. Dengan demikian, persamaan umum dari kerucut puncaknya di titik asal adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan G dalam kurung lambda 1, lambda 2 sama dengan G dalam kurung Y per X, Z per X sama dengan 0. Dengan X tidak sama dengan 0. Untuk lebih detailnya, misalkan puncak kerucut di titik P dalam kurung XP, YP, ZP dan kurva direktrik didefinisikan oleh F1 dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0 dan F2 dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. Pilihlah suatu titik dalam kurung X0, Y0, Z0 di kurva, maka berlaku hubungan F1 dalam kurung X0, Y0, Z0 sama dengan 0 dan F2 dalam kurung X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Persamaan ini dimisalkan menjadi persamaan 3. Sedangkan garis-garis pelukis melalui titik puncak dalam kurung XP, YP, ZP dan X0, Y0, Z0 memiliki persamaan X min XP dibagi X0 min XP sama dengan
Y min YP dibagi Y0 min YP sama dengan Z min ZP dibagi Z0 min ZP. Persamaan ini dimisalkan menjadi persamaan 4. Jika harga-harga X0, Y0, dan Z0 dalam persamaan garis 4 disubstitusikan ke persamaan 3, maka didapatkan persamaan kerucut. Seperti halnya pada hitung silinder. Cara lain yang lebih efisien dapat ditempuh dengan menyatakan persamaan 4 ke dalam bentuk X min XP dibagi X0 min XP sama dengan Y min YP dibagi Y0 min YP sama dengan Z min ZP dibagi Z0 min ZP sama dengan lambda. Persamaan ini dimisalkan menjadi persamaan 5. Sehingga diperoleh hubungan X0 sama dengan XP ditambah dalam kurung X min XP per lambda. Y0 sama dengan YP ditambah dalam kurung Y min YP per lambda. Z0 sama dengan ZP ditambah dalam kurung Z min ZP per lambda. Ketiga persamaan tersebut dimisalkan menjadi persamaan 6. Kemudian setelah substitusikan persamaan 6 ke persamaan 3 dan menghilangkan nilai lambda, kita dapatkan persamaan kerucut. Contoh, tentukan persamaan kerucut dengan puncak A,0,1 dan kurva direktrik di bidang X, Y dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Penyelesaian, diketahui kurva direktrik di bidang X, Y adalah Z sama dengan 0 dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tetapkan titik X0, Y0,0 pada lingkaran. Maka X0 kuadrat plus Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan persamaan garis pelukis dinyatakan oleh hubungan X min A per X0 min A sama dengan Y min 0 per Y0 min 0 sama dengan Z min 1 per min 1, sehingga diperoleh X0 sama dengan A min X per Z min 1 plus A dan Y0 sama dengan min Y per Z min 1. X0 dan Y0 disubstitusikan ke persamaan lingkaran X0 kuadrat plus Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga didapatkan persamaan kerucut, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus dalam kurung A kuadrat min R kuadrat dikali Z kuadrat plus dalam kurung 4A kuadrat plus 2R kuadrat dikali Z plus dalam kurung 2A kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.